sampai ketawa terbahak-bahak, sampai menangis mungkin tertawanya. Karena kemarin juga kayak nonstop ketawa-ketawa. Iya, aku juga jadi senang banget ke bawah. Happy banget dengan respon. Bahkan kemarin di bioskop pun semua. pada teriak-teriak sih. Aku pun termasuk salah satu yang teriak. Padahal aku udah tahu itu adegan, cuma pas nonton gemes sendiri gitu. Dan bisa juga buat ya yang kayak Zara bilang tadi, sisi parentingnya juga luar biasa banget, bisa ditonjolkan di film Mariposa ini. Dan benar-benar memperlihatkan bagaimana sih pengaruh besar terhadap orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya, mulai dari sisi bersosialisasi, mulai dari bagaimana kepribadian anaknya tersebut terhadap lingkungannya. Dan ya kita harus benar-benar bisa belajar dengan baik bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi anak-anak yang baik, bagaimana menjadi pribadi yang bisa lebih baik untuk masa depan gitu. Semuanya sih kita lumayan panik dari kemarin ya. Lancar. Ya, lancar. Ini alhamdulillah banget hari pertama tayang film Mariposa, dan antusiasnya semoga bisa bertambah terus dari hari ke hari. Dan hari ini sih luar biasa antusias dari teman-teman semua yang nonton, dan alhamdulillah responnya positif semua. Dan semoga aja teman-teman yang nonton hari ini bisa ajak teman-temannya buat nonton hari-hari berikutnya. Hari ini sendiri tuh mau nobar atau memang visit aja sih bertemu sama para penonton Mariposa sendiri atau seperti apa? Hari ini ada tadi visit media. Hari ini baru mau visit teater. Untuk hari pertama, karena ini hari pertama tayang juga dan Bener. seru banget pasti. Bener betul. Ini berarti pertama kali ya ke teater, maksudnya visit teater untuk film. Tayang Film ini ini, ya. bioskop pertama Nobar, ya? untuk nobar bareng teman-teman. Bioskop pertama berarti kan Iya, di bioskop teater. pertama. Betul. Tadi ngeliat antusias di depan sendiri gimana teman-teman? Seneng banget sih. Mudah-mudahan itu pada beli semua ya. Gak cuma di situ. Bener gak? Tapi kayaknya teman-teman masih banyak yang lagi nonton sih film Mariposa. Alhamdulillah tadi kita lihat banyak Bioskopnya yang penuh juga. Dan rame juga di Instagram Iya, ngeri. tadi kita udah ngecek juga dan ternyata full di Blok M ini. Jadi nggak sabar pengen lihat respon mereka setelah nonton nanti gimana. Karena kita belum ketemu sama mereka, mereka masih nonton di dalam. Sekarang kita lagi nunggu mereka. Mungkin Angga dan Zara sedikit dong cerita. Ini kan Mariposa. Kamu sendiri memahami nggak sih Mariposa itu apa? Dalam arti secara general definisinya Mariposa itu apa sih? Buat Angga dan Iya. Zara sendiri. Mariposa mungkin kita udah sama-sama tahu diambil dari bahasa Spanyol. Oke. Kalau lu mengambil simbolisasi dari kupu-kupu yang di dalam bahasa Spanyol ada mariposa. Berlibat kan jadi. Jadi pokoknya kalau lu, aku juga nggak tahu sih kenapa ngambilnya mariposa ya. Iya. Mungkin karena biar beda aja gitu dari bahasa Spanyol, dan Jarang emang juga. jarang diambil kata-katanya oleh siapapun. Dan kebetulan Mariposa sendiri menggambarkan satu isi cerita film Mariposa ini. Iya. Jadi mungkin itu kenapa dinamain Mariposa, karena cerita di film ini tokoh utamanya seperti kupu-kupu. Bisa terbang-terbang gitu. Wah, bukan. Iya, bisa sih. Susah didapetin. Oke. Melihat Angga dan Zara sendiri, kalau ngomongin chemistry kan udah sering ya. Tapi gimana caranya sih lo akhirnya bisa jadi satu padu dan identitas lo tuh kayak udah ngelekat banget nih berdua. Dalam arti setiap film kayaknya lo berdua tuh cocok banget. Baru 2 kali sih. Iya, maksudnya 2 kali ini udah terlihat seperti identitas lo gitu. Apa memang selanjutnya lagi lo bakal project bareng berdua? Who atau seperti knows? Belum tahu sih. Sebenarnya kalau itu kita sih seneng-seneng aja dipasang-pasangin berdua, cuman kan apa ya? Ya nggak ada yang tahu kita akan satu project lagi kapan, dan entah sebagai pasangan lagi, sebagai musuh, sebagai adik kakak, atau sebagai apa gitu, ibu dan anak, Enggak dong, kalau itu kejauhan. papa dan anaknya mungkin. Iya. Betul. Bisa jadi. Ya. Pakai prostetik dulu. Yang kayak gitu-gitu, cuman kita sih selalu seneng kalau dipasangin berdua atau terlibat dalam satu project yang sama, karena Angga orangnya menyenangkan untuk Tapi kalian sendiri pernah ini nggak sih bosen kan dari 2 garis biru bareng ya? Iya. Sampai sekarang Sampai juga saat ini bareng juga lagi. bareng juga. Pasti pernah ada rasa bosen nggak sih ketika Iya sih, baru 2 kali juga, dan emang
Ketemu juga jarang banget sih sebenarnya karena proses syuting ya maksimal kan 3 bulan dan habis itu mungkin nggak ketemu karena project masing-masing terus baru ketemu lagi Kita setelah juga sekian jedanya lama. lumayan lama. Iya jadi Dari DGP. jeda-jedanya juga lama sih karena kita juga punya kesibukan masing-masing gitu jadi ya nggak bosen lah. Gak bosan karena kita juga berdua tipe anak yang cerita sih dan nyambung juga kalau ngobrol. Jadi begitu kelar sesuatu atau misalnya begitu kita ketemu pasti aja ada yang diomongin, ada bahan. Mungkin junior yang suka bosen ya. Nggak usah bawa ke aku nggak. Tapi untuk keseluruhan mungkin karakteristiknya seperti apa sih masing-masing perannya? Kalau aku sih karakternya tuh lebih ke komedi sih, bercanda-bercandaan, lebih kayak ya udah santai banget anaknya gitu. Bercandaannya pun mengikuti era yang saat ini atau seperti apa? Iya, kayak gitu. Bercanda yang nggak disengaja lucu gitu loh. Jadi kayak nggak dibuat-buat. Kalau Angga sendiri kan kayaknya terlihat cool banget, dingin banget. Aku orangnya di sini serius banget sih dan lumayan jatuhnya kayak nggak terlalu peduli sama orang lain sih. Jadi kayak emang self love-nya tinggi banget kayaknya, cinta banget sama dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang nggak terlalu mikirin masalah asmara, apalagi kayak circle pertemanannya juga kecil banget. Aku cuma temenan dari kecil tuh sama Glenn sama Rian doang gitu. Jadi dari SD udah bareng, SMP bareng, SMA juga bareng. Jadi emang dari awal punya lingkaran pertemanannya juga kecil gitu. Jadi orangnya nggak terlalu, jiwa sosialnya nggak terlalu tinggi karena emang dia suka banget belajar dan kayak visi misinya itu emang tentang belajar dan belajar. Kalau Zara sendiri kan terlihat lebih fun, terus yang kayaknya humble. Wih, kibas tuh. Mungkin seperti apa Zara? Kalau Zara sendiri karaktermu Di film ini Aca tuh sebenarnya nggak terlalu jauh dari Zara sih, cuman otaknya aja beda. otaknya beda Aca tuh ya? jenius, pinter, rajin, tapi dia emang fun sih orangnya. Jadi kalau Aca sendiri dia lebih ambisius, lebih positive thinking tentang apapun yang kalau dia udah suka, pokoknya semua hal menurut dia tuh akan ada kemungkinan untuk dapetin apa yang dia mau. Jadi ambisius, positive thinking banget anaknya, terus dia ceria, harmonis dengan keluarganya gitu. Mungkin kamu seperti cantik kalau karakternya. Kalau karakter aku sendiri sih di sini apa ya, frontal banget sih anaknya, beda sama aku yang lebih mendem gitu. Dan mungkin kalau protektifnya, iya aku protektif sih ke sahabat-sahabat aku, sama sih mungkin gitunya. 11-12 sama Glenn. Jadi memang 12 suasana tuh cair ya. Iya. Kurang lebih Orangnya seperti itu. ceplos ngejain. Yang ngehibur Iqbal lah. Iqbal kan suntuk banget. Kita yang ngibur. Angga, lu kan di karakter ini kan lu terlihat jadi orang yang wah lu ngejar banget pendidikan ya, belajar terus. Jadi yang bener karakter apa ya? Ja, kalian tuh baper nggak sih ngelihat mereka berdua ya mau promo, mesra apa gitu? Kita Kamu sebenarnya nanya mereka iya, berdua aja. mereka berdua hubungannya lebih hot Kan mereka sebenarnya. berdua Cuma juga. memang belum diekspos sama media aja nih. Mendingan sekarang waktunya kita ekspos bareng-bareng. Bareng-bareng maksudnya apa ya? Ya kakaknya maksudnya biar Udah kubah. ada berita yang lain gitu. Jadi ini udah kan kayak gitu. Nah ini Gimana? Julian nih. Jawab. Ya saya di sini nggak punya pasangan lah, pokoknya sedih banget saya di sini kayak ngeliatin gitu. Jadi nyamuk. Tapi in real life. Lagi setiap promo. Tapi in real life. Apaan nggak usah jawab-jawab ke live. Bun. Gue kira ya. Ya Bun. Kita ngobrol aja seberang sedang. Ya, baper gak? Baper apa enggak? Bapak sih Baper. kayak Nah. lempar-lempar kayak Iri ya? Iri. biasa aja sih. Enggak sih dari soalnya kan udah punya. Oh iya. Lo pengen hangat-hangat gak? Pengen jahe. Pengen hangat-hangat dah. Jahe enak. Pengen jahe hangat gitu. Jahe tubruk. Jahe hangat. Nanti aku beli jahe. Teh susu jahe. Jahe Jahe. hangat. Susu jahe apa sih? Enak susu jahe sama hangat Ya kan. udah ya udah. Kenapa sih kamu ada jahe? Kenapa jahe? Aku suka minum jahe. Oh. Suka dibuatin juga ya. Jangan kayak gitu dong. Jahe hangat. Emang hangat sih. Iya. Lanjut. Nggak usah ngomong mana-mana, Bud. Gua yang mancing. Udah? Makasih.
Awkward gitu kita ya. Nah, iya. Agak mungkin sedikit yang tadi itu kan lo adalah karakter yang memang mengejar buat pendidikan, terus orang belajar terus. Berbanding terbalik ya sama kehidupan nyata lo sendiri. Suka belajar gitu. Iya. Aku tipe orang yang ini mau menjelekan Enggak, diri tetap sendiri ya. jangan Yang menurut lo aja gimana? aku orangnya termasuk orang yang serius sih kalau misalnya melakukan sesuatu pasti aku selalu belajar dengan baik gitu. Atas tuntutan diri sendiri atau mungkin orang tua kan? Enggak sih kalau emang demi kepentingan diri sendiri. Jadi apa yang lo mau kerjakan lo lakuin ya? Aku dari dulu melakukan apapun yang aku suka dan jadi passion aku sih. Jadi keluarga itu jadi support system gitu, tapi bukan jadi kayak pengendali yang harus aku lakukan. Tapi melihat Zara di karakter ini terbilang perempuannya agresif banget gitu sih menurut lo? Agresif sih mungkin. Masa agresif dalam gimana ya, dia tuh orang yang ceria sih, maksudnya kayak Oke. ceria dan emang punya energi positif yang luar biasa. Oke. Aca itu mungkin sebagian besar orang mungkin ngeliat dia punya sisi agresif itu sendiri, tapi sebenarnya menurut aku dia nggak berusaha untuk menjadi agresif, tapi dia emang orangnya tipikal yang ceria dan emang ya apa ya, selalu mengutarakan apa yang dia pikirkan gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, selalu berusaha yang terbaik untuk apapun itu. Jadi apapun yang menurut dia baik untuk dia dapatkan pasti akan dia kejar terus. Jadi itu yang mungkin menyebabkan orang-orang berpikiran itu agresif. Padahal itu ya Aca itu emang selalu berusaha yang terbaik untuk dia. jatuhnya jujur ya? Jujur ya, apa adanya. Terlalu jujur sih. Terlalu jujur malah ya. Tapi Zara sendiri akhirnya saat berbicara jujur di acting sendiri itu seperti apa Zara? Dalam arti kan lu jadi orang yang harus Ya udah. mepet mulu kalau Aku sih lebih banyak mempelajari karakter Aca sendiri. Lebih apa ya? Karena emang Aca tuh anaknya ini kan apa? Frontal bisa dibilang. frontal ya. Dan bener-bener Banget. to the point banget dan Straight to the point. karena dia ngejar si Iqbal ini jadi ya udah dia apa adanya kayak gitu. Akhirnya karakter itu kebawa nggak? Dalam arti dalam kehidupannya Nggak tahu. Aku nggak bisa menilai diri aku sendiri, tapi bisa dibilang Zara orang yang agresif juga, cuman agresifnya tahu diri. Oke. Kalau Iya. orangnya fine aja ya udah. Karena aku juga punya banyak temen laki-laki, bahkan ke Dania sendiri pun, ke sahabat-sahabat aku emang aku orangnya yang cukup agresif, posesif. Ya. Akhirnya proses